Cerita Mission, Sabat kelima, 31 Oktober 2020. Judul cerita mission kita pada hari Sabat ini adalah Dua Mimpi yang Tak Terlupakan. Diceritakan dari India oleh Rasmi Raffi, 32 tahun. Saya dilahirkan dalam keluarga non-Kristen, putri tertua dari 6 anak perempuan. Sebagai seorang wanita muda, saya tertarik pada kehidupan Kristen. Setelah beberapa saat saya jatuh cinta dengan seorang pria Advent, Raffi. Saya memberikan hati saya kepada Yesus dan kami menikah. Setelah menikah, kami hidup bahagia selama 3 bulan, lalu saya jatuh sakit. Saya mengalami serangan pingsan, yaitu saya akan pingsan tiba-tiba pada siang hari. Orang tua saya berpikir bahwa setan telah merasuki saya karena saya telah menerima agama Kristen dan meminta saya untuk kembali kepada agama mereka. Meskipun demikian, ayah saya menyarankan agar saya memanggil seorang pendeta Advent untuk berdoa. Saya dan Raffi pergi ke rumah seorang pendeta di kota kami, Bengaluru, dan ia meletakkan tangan di atas kepala saya. Jika itu adalah kehendak-Mu ya Tuhan, agar dia melanjutkan kehidupan baru ini sebagai seorang Kristen, tolonglah gunakan dia dengan kuat dalam pelayanan-Mu dan singkirkan semua kekuatan setan, doanya. Ketika suami saya tidur nyenyak malam itu, saya mengalami mimpi yang mengganggu. Saya bermimpi bahwa sekelompok pria yang mengenakan jubah hitam berkumpul di sekitar saya. Salah satu dari mereka berdiri jauh lebih tinggi daripada yang lain dan dia meneriaki saya. Seorang pria berjubah hitam memegang tangan saya dengan erat dan menunjuk ke pria jangkung yang marah. "Mengapa Anda pergi ke gereja Advent?" katanya menunjuk. "Pria jangkung itu adalah Tuhanmu. Anda harus menyembahnya. Anda seharusnya tidak pergi kepada Yesus." Pria jangkung itu sangat marah. Aku terlalu takut untuk menatapnya dan aku menundukkan kepalaku sambil menangis. Sesaat kemudian, seseorang yang mengenakan jubah putih mendekatiku dari belakang dan meletakkan tangannya di pundakku. Saya tidak bisa melihat wajahnya, hanya pakaiannya. Saya merasakan sentuhannya. Itu lebih lembut. "Jangan takut. Aku bersamamu," katanya dengan suara lembut dan merdu. Mengamati pria jangkung berbaju hitam, dia berkata, "Sekarang kamu bisa melihat wajahnya." Dengan jaminan tangannya di pundak saya bisa melihat langsung pada pria hitam yang marah. Wajahnya kejam dan marah ke arahku. Pagi berikutnya, saya dan Raffi kembali ke rumah pendeta untuk menceritakan mimpi itu. "Itu adalah Tuhan Yesus yang meletakkan tangannya di pundakmu," kata pendeta itu. Kami berdoa bersama. Serangan pingsan berhenti sejak hari ini. Saya berharap bisa mengatakan bahwa hidup saya berubah sekaligus, tetapi butuh waktu. Sebelum menikah, saya sangat keras kepala. Meskipun saya memberikan hati saya kepada Yesus, unsur-unsur budaya saya tetap ada di pikiran saya. Seperti menghadiri pesta keagamaan bersama keluarga saya tidak berpikir bahwa Sabat itu penting. Tetapi setelah mimpi saya, suami dan pendeta saya mulai berdoa untuk saya. Perlahan-lahan, saya menyerahkan beberapa hal dan berhenti melakukan kegiatan sehari-hari pada hari Sabat. Kemudian saya bermimpi lagi. Saya mendengar suara lembut berkata, "Jangan berbuat dosa. Anda akan segera berdiri di pengadilan." Itu adalah suara yang menyenangkan dan saya tidak takut meskipun ada kata-kata yang mencengangkan. Saya telah bangun, saat itu sekitar tengah malam, dan saya memberitahu suami saya tentang mimpi itu. "Itu pasti Roh Kudus," katanya. "Setan tidak pernah berbicara tentang penghakiman. Hati-hati." Setelah mimpi itu, saya dengan penuh doa memeriksa hidup saya. Dengan bantuan Tuhan, saya menjadi kurang keras kepala. Saya mulai berdoa lebih banyak agar Tuhan membantu saya mengatasi godaan. Saya dan suami saya lebih banyak berdoa bersama.
saya mulai berpartisipasi dalam jangkauan gereja. Saat ini, kami memiliki 2 putra usia 10 dan 6 tahun yang bernyanyi dan memainkan musik di gereja. Saya seorang pegawai pemerintah dan bekerja pada hari Minggu, bukan pada hari Sabtu. Keinginan saya adalah menjadi saksi bagi orang-orang yang bukan Kristen. Saya senang bahwa 2 rekan kerja telah menyatakan minat untuk datang ke gereja saya. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk 2 mimpi itu. Melalui mimpi, saya menyadari bahwa Yesus selalu bersama saya. Saya membuat keputusan tegas untuk memberikan semua yang saya miliki kepadanya. Pos misi. Pada bulan Juli 1915, sekolah pelatihan di India Selatan dibuka di Coimbatore, di negara bagian selatan India, Tamil Nadu. Selama 27 tahun berikutnya, sekolah pertama-tama pindah ke Bangalore dan kemudian ke lokasinya yang sekarang di Pune. Namanya juga telah berubah beberapa kali menjadi Spencer College pada tahun 1937. Untuk menghormati perintis William Spencer, ke Spencer Missionary College, dan pada tahun 1943 ke Spencer Memorial College, dan pada tahun 1955 ke Spencer Adventist University pada tahun 2014. Hampir 100 tahun setelah pendahulunya pertama dibuka. Bagian dari persembahan Sabat ke-13 triwulan ini akan membantu membangun 2 gereja di Bengaluru. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati. Demikianlah cerita mission kita pada hari Sabat ini. Tuhan memberkati.